Apa itu limit fungsi aljabar? Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas, disebut sebagai batas karena memang dekat, tetapi tidak bisa dicapai. Definisi akan limit fungsi ini ternyata juga dapat dijelaskan secara aljabar. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a, kecuali di a itu sendiri. Sedangkan L adalah suatu bilangan real, maka fungsi f dapat dikatakan memiliki limit L untuk x mendekati a sehingga ditulis seperti ini. Metode dalam pemecahan limit fungsi aljabar. Ada beberapa metode yang lebih sederhana untuk menentukan limit, yakni dengan metode substitusi, memfaktorkan, dan merasionalkan penyebut. Bagaimana saja cara yang diterapkan dalam metode-metode tersebut? Terdapat contoh soal limit fungsi aljabar dengan cara substitusi. Lim x mendekati 1, x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. X-nya dirubah menjadi 1 karena di sini terdapat lim x mendekati 1. Sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 tambah 4 dikurangi 3 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarina Askiarianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Jadi di sini ada x ditambah 2 per 2x kuadrat 2 ditambah 1. Di sini kita akan merubah x menjadi 3. Kenapa menjadi 3? Karena x mendekati 3. Lalu kita substitusikan menjadi 3 ditambah 2 per 2 dikali 3 kuadrat 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 2 turun ke bawah, 3 dikali 3 sama dengan 9, 1 turun ke bawah sama dengan 5 per 2 dikali 9 sama dengan 18, 1 turun ke bawah, jadi 5 per 18 ditambah 1 sama dengan 5, 18 ditambah 1 sama dengan 19. Jadi, hasil substitusi dari x ditambah 2 per 2x kuadrat 2 ditambah 1 adalah 5 per 9. Terdapat contoh soal limit aljabar dengan menggunakan cara substitusi. Limit x mendekati min 1, x kuadrat dikurangi 1 per x ditambah 1. Pertama, kita faktorkan terlebih dahulu x kuadrat dikurangi 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 1 dan x min 1. Maka limit x mendekati min 1 itu x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 per x ditambah 1. Karena di sini ada yang sama, maka kita coret saja. Jadi sisanya x min 1. Nah, si x ini kita ubah dulu menjadi min 1. Jadi min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2. Terdapat contoh soal limit fungsi aljabar dalam bentuk irasional atau akar perkalian sekawan. Di sini terdapat contoh soal yaitu lim x mendekati 9 akan x dikurangi 3 per x dikurangi 9. Langkah pertama, kita cari akar sekawannya. Di sini terdapat akar x dikurangi 3, yaitu sekawannya akar x ditambah 3. Jadi, lim x mendekati 9 akar x dikurangi 3 per x dikurangi 9 dikali akar x ditambah 3 per akar x dikurangi 3. Cara menghitungnya, akar x dikali akar x sama dengan x, min 3 dikali 3 sama dengan min 9, dan x dikurangi 9 dikali akar x ditambah 3 itu tetap. Jadi, lim x mendekati 9, x dikurangi 9 per kurung x dikurangi 9 kurung lagi akar x ditambah 3. Di sini terdapat soal atau bilangan yang sama, yaitu x dikurangi 9.
kita coret saja dan hasilnya adalah 1. Jadi lim X mendekati 9, 1 per akar X ditambah 3. Setelah itu kita substitusikan X-nya, kita ubah menjadi 9. Jadi 1 per akar 9 ditambah 3. Akar 9 sama dengan 3, jadi 1 per 3 ditambah 3. Jadi hasilnya 1 per 6. Ini saya akan menjelaskan limit fungsi tak terhingga. Dalam soal disebutkan X pangkat 3 dikurangi 4X dibagi dengan 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Untuk mencari limit fungsi tak terhingga, di sini kita harus mencari pangkat terbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita menemukan pangkat X pangkat 3. Nah, lalu kita pindahkan X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 dikurangi 4X dibagi dengan X pangkat 3. Lalu yang bawahnya kita bagi lagi. 3X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, lalu di bawahnya kita jumlahkan lagi ya. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 yaitu hasilnya 1. Lalu dikurangi dengan 4X dibagi dengan X pangkat 3 yaitu hasilnya 4 per X kuadrat. Nah, lalu di bawahnya kita lanjut. 3X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 yaitu hasilnya 3, karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu ya tuh habis. Lalu kita di sini tuliskan aja 3. Lanjut ditambah dengan X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3 yaitu hasilnya 1 per X. Nah, lalu untuk X yang di atas kita ubah menjadi tak terhingga. Nah, kita tuliskan aja di sini 1 dikurangi 4 per tak terhingga pangkat 2. Lalu yang bawahnya 3 ditambah 1 per tak terhingga. Nah, terus kita jumlahkan aja. Dalam rumusnya itu adalah A per tak terhingga sama dengan 0. Nah, di sini kita udah diketahui yaitu 4 per tak terhingga yaitu adalah hasilnya 0. Nah, kita tulis aja di sini 1 dikurangi 0 per dibagi yaitu yang bawahnya 3 ditambah 0 yaitu hasilnya tuh 1 dikurangi 0 1 terus bagi 3 ditambah 0 yaitu hasilnya 3. Nah, yaitu jadi hasilnya itu 1 per 3. Limit fungsi X yang mendekati 0. Limit X mendekati 0, X kuadrat dikurangi 4X per 2X. Misalnya kita langsung substitusikan X dengan 0. Nah, ini nanti akan menyebabkan hasilnya 0. Kan 2X 2 kali 0 jadinya 0. Nah, jadi ada pembagian 0 menyebabkan ini menjadi limit tidak tentu nantinya. Jadi itu tidak dibenarkan. Kita memakai metode lain yaitu difaktorkan. Pembilangnya X kuadrat kurang 4X kita faktorkan terlebih dahulu, yaitu X kuadrat sama dengan 4X per 2X sama dengan X dalam kurung X kurangi 4, karena X dikali X sama dengan X kuadrat dan X dikali 4 adalah 4X per 2X sama dengan X dikurangi 4 per 2. X berubah jadi 0. X kurangi 4 berubah jadi 0 kurangi 4 per 2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2.